Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sampai ketemu lagi dengan Bu Ida. Kita akan belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tentang partikel penyusun atom. Nah, anak-anak, setelah akhir pembelajaran nanti, kalian harus bisa menjelaskan partikel penyusun atom itu apa saja. Kemudian harus bisa menentukan nomor massa dan nomor atom suatu unsur. Lalu harus bisa juga menghitung jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron suatu unsur. Nah, perhatikan partikel penyusun atom. Kelas 10 kalian sudah belajar ya, bahwa atom itu terdiri atas inti atom dan kulit atom. Nah, inti atomnya itu tersusun atas proton dan neutron. Kalian perhatikan. Jadi inti atom itu tersusun atas proton dan neutron, di mana protonnya bermuatan positif dan neutronnya tidak bermuatan. Sementara kulit atom tersusun atas elektron-elektron yang bermuatan negatif. Nah, lambang unsur itu biasanya dilambangkan seperti ini. X, di atasnya ada A, kemudian di indeks bawah ada Z. A itu merupakan nomor massa. Di nomor massa itu nanti merupakan jumlah antara proton dan neutronnya. Nah, kemudian X-nya itu lambang unsurnya. Lalu ada Z yang tak lain adalah nomor atom. Nomor atom ini menyatakan jumlah proton, atau bisa juga menyatakan jumlah elektron kalau atomnya netral atau tak bermuatan. Nah, misalkan saja kita lihat pada atom yang paling sederhana, atom hidrogen. Nah, kalau dia tidak bermuatan seperti ini, lambang unsurnya H ya untuk hidrogen. Kemudian nomor massanya yang atas A sama dengan 1. Lalu nomor atomnya angka yang bawah yang merah sama dengan Z, simbolnya sama dengan 1 juga. Nah, kalau begitu jumlah protonnya tadi kan sama dengan nomor atomnya, berarti sama dengan 1 juga. Kemudian jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya, karena atomnya tak bermuatan. Maka jumlah elektronnya sama dengan 1 juga. Nah, jumlah neutron itu sama dengan nomor massanya dikurangi nomor atomnya. Berarti 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi, atom hidrogen ini memiliki jumlah proton 1, jumlah elektron 1, dan tidak berneutron. Kita lihat contoh yang lain. Misalkan pada atom nitrogen, tak bermuatan juga ya, karena tidak ada tanda plus dan min di situ. Nah, lambang unsurnya apa? N ya. Kemudian nomor massanya, lihat angka yang atas sama dengan berapa? 14 ya. Nomor atomnya, lihat yang bawah sama dengan 7. Jumlah protonnya berarti sama dengan nomor atomnya sama dengan 7. Nah, jumlah elektronnya dilihat. Karena nitrogen ini tidak punya muatan atau netral, maka jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya juga sama dengan 7. Jumlah neutronnya itu nomor massa dikurangi nomor atomnya. Nomor massanya tadi 14, nomor atomnya 7. 14 kurangi 7, maka jumlah neutronnya sama dengan 7. Nah, anak-anak kalian perhatikan bagaimana menuliskan notasi unsur. Misalkan hidrogen, lambang unsurnya H ya, jumlah protonnya 1, neutronnya tadi 0, nomor massanya 1, maka notasinya H11. Misalkan saja karbon, lambang unsurnya C, jumlah protonnya 6, neutronnya 6, nomor massanya 12, maka notasinya berarti C12, 6. Begitu seterusnya untuk unsur yang lain.
Gitu ya caranya menuliskan notasi unsur. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. Ada beberapa hal yang kalian harus ingat, bahwa atom itu tadinya netral atau tak bermuatan. Nah, inti atom itu diam, tetapi elektronnya selalu bergerak. Pergerakan elektron inilah yang menyebabkan ada atom yang bermuatan positif, ada yang negatif. Jika elektron meninggalkan atom, maka atom jadi bermuatan positif. Kan tadinya tidak bermuatan, lalu elektronnya ini kan bermuatan negatif, pergi. Maka kalau ada elektron yang pergi, atomnya jadi bermuatan positif. Sebaliknya, kalau elektronnya datang ke atom, maka atom yang tadinya netral menjadi bermuatan negatif. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita menghitung jumlah proton dan elektron pada atom-atom yang bermuatan. Kita mulai tadi, kalau tidak bermuatan maka jumlah protonnya sama dengan nomor atomnya sama dengan jumlah elektronnya. Nah, kalau bermuatan, kalau muatannya negatif, jumlah protonnya akan tetap sama dengan nomor atomnya. Yang berubah adalah jumlah elektronnya. Jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya tadi ditambah dengan jumlah muatan negatifnya. Kalau atomnya bermuatan positif, jumlah protonnya juga akan tetap sama dengan nomor atomnya. Tapi jumlah elektronnya akan sama dengan jumlah protonnya dikurangi muatan positifnya, karena ada elektron yang pergi. Nah, kita lihat pada contoh soalnya. Misalkan saja begini ya, diketahui lambang unsur untuk oksigen dan natrium. O16,8 dan Na23,11. Kalian diminta menentukan nomor masanya, nomor atomnya, jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron. Nah, perhatikan. Tetapi yang diminta tidak dalam keadaan netralnya, tapi O2-, Na+. Nah, bagaimana kita menentukannya? Kalian lihat. Untuk O2-, notasinya kan 16,8 O ya. Nah, kalau 2- berarti nanti nomor masanya tetap 16. Kemudian nomor atomnya 8 tetap. Jumlah protonnya tetap sama dengan nomor atom, sama dengan 8 ya. Nah, jumlah elektronnya, karena O-nya bermuatan negatif, berarti ada elektron yang datang. Tadinya kalau netral kan sama dengan proton ya, sama dengan 8. Karena kedatangan 2 elektron, maka jumlah elektron menjadi 8 plus 2 sama dengan 10. Nah, jumlah neutronnya bagaimana? Jumlah neutronnya tetap sama dengan nomor masanya dikurangi nomor atomnya. Berarti 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Nah, kita lihat contoh yang bermuatan positif. Na+, notasi Na 23,11. Nomor masanya 23 sama ya. Nomor atomnya juga tetap 11. Kemudian jumlah protonnya sama dengan nomor atomnya, berarti sama dengan 11. Nah, jumlah elektronnya perhatikan. Karena Na-nya bermuatan positif, artinya ada elektron yang pergi. Berapa banyak yang pergi? Sama dengan jumlah muatannya. Kalau Na-nya plus 1, berarti elektronnya yang pergi 1. Maka jumlah elektronnya 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Jumlah neutronnya sama dengan nomor masanya dikurangi nomor atomnya. 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Nah, sampai sini mudah-mudahan kalian paham anak-anak. Nah, nanti kalian bisa kerjakan latihan soalnya biar makin mantap pemahaman kalian. Bu Ida akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.